Jengkol telah menjadi salah satu makanan menu rakyat terbaik yang ada di Indonesia. Mau diolah ke dalam resep apapun, rasanya pasti nikmat. Balado, semur, rendang, bahkan jadi lalapan pun tetap nikmat. Tapi sayang, itu cerita kemarin. Saat ini, jengkol menjadi langka karena harganya yang selangit. 2 kali lipat. Ya ampun, berarti hampir sama daging dong. Ya emang bener, di pasar setiap kali saya mau beli jengkol aja nggak ada dan bilangnya mahal. Tapi biasanya kalaupun mahal pasti kan ada kan pembelinya, peminatnya. Tapi ini mah nggak ada, emang nggak ada yang yang rebus gitu juga nggak ada, yang kulitan juga nggak ada gitu. Kemarin ada mau hajatan juga nggak jadi beli jengkol kan jengkolnya mahal. Berapa itu? Waktu itu mencapai 100.000. Iya. Sebelumnya harganya hanya Rp30.000, tapi sekarang jengkol dibanderol Rp100.000 hingga Rp150.000 per kilogram. Lantas, bagaimana masyarakat hadapi fenomena ini? Dan selangka apa jengkol hingga sulit ditemukan? Atau mungkinkah jengkol akan beralih jadi hidangan sultan karena harganya yang fantastis? Untuk mencari tahu hal itu, tim Insert Investigasi coba mendatangi Pasar Klender, salah satu sentra yang dikenal berlimpah jengkol. Tapi saat tiba di sana, tim Insert Investigasi tidak menemukan jengkol di sana. Tingginya harga jengkol yang mencapai Rp100.000 membuat masyarakat menjerit. Dan pemirsa, dari tadi juga saya tidak melihat ada jengkol di Pasar Klender. Nah, saya akan mencari dan mungkin bertanya ke para penjual ataupun pembeli bagaimana langkanya jengkol atau harga jengkol jika memang ada di Pasar Klender. Mas, aku mau tanya, Mas ada jual jengkol enggak? Jengkol? Iya. Lagi nggak ada jengkolnya. Iya, nggak bawa jengkol. Oke. Makasih ya Mas, makasih. Emang jengkolnya itu nggak ada. Jengkol tua sama, jengkol muda juga nggak ada, jengkol tua sama nggak ada. Emang jengkol itu susah, emang nggak ada barangnya biar mahal. Contoh ya, ada barang ini biar mahal nggak ada barangnya gitu. Belum musim kali itu. Ya emang belum musim ya nggak mungkin juga kan dari mana-mana jengkol itu suka ada. Dari luar kota kan suka ada, tapi sekarang sama sekali nggak ada. Apakah jengkol benar-benar menjadi barang mahal dan paling langka saat ini? Tentu tidak. Tim Insert Investigasi pun mencoba menelisik ke sisi lain melewati lorong dan jalanan kecil. Dan di sanalah tim Insert menemukan lapak sayur milik Pak Abdurrahman, satu-satunya lapak yang menjual jengkol di Pasar Klender saat itu. Dan benar saja, ternyata Pak Abdurrahman pun terpaksa menjual jengkol dengan harga Rp120.000, 3 kali lipat dari harga biasanya. Itu pun keuntungan yang didapat masih kecil lantaran harus suplai jengkol dari Aceh. Pemirsa, setelah saya menyusuri Pasar Klender, saya melihat satu penjual jengkol. Nah, mungkin kita bisa berbincang sedikit soal kelangkaan jengkol saat ini. Bapak, selamat malam. Bapak dengan siapa namanya Bapak? Abdurrahman. Oke, Bapak Abdurrahman, saya melihat cuma Bapak satu-satunya yang punya jengkol Pak di Pasar Klender ini. Kenapa itu Bapak? Ya memang lagi belum musim. Belum musim itu juga udah lama baru ada ini jengkol gue ini baru ada yang muda. Yang muda lagi, yang tua lagi belum musim. Iya, nanti kalau udah waktunya musim ya banyak, murah harganya juga. Bapak, tadi kan katanya lama nunggu yang muda ini datang. Nah, Bapak pesan udah berapa lama Pak baru akhirnya dia datang ke sini? Ini jengkol muda memang jaraknya jauh ya dari Sumatera. Jadi ini juga jengkol katanya dari Aceh. Dari Aceh? Iya, jadi nunggu dari sana dulu di induk saya belanjanya, di induk dia. Berapa lama Pak nunggunya? Ya jengkol setiap hari ada, cuman emang lagi langka aja, lagi mahal itu jadi jarang yang dagang. Bapak, kita boleh jongkok sedikit? Bapak mau duduk nggak apa-apa sambil duduk? Iya. Iya, sambil ngobrol. Boleh Pak, duduk. Nah,
Kalau yang tua Bapak jual berapa? 100.000. Iya. Ngambil dari agen berapa Pak? Garengan itu ya 80.000, di induk 80.000. Seperti kita ketahui, Pulau Jawa menjadi penghasil produksi jengkol kedua setelah Sumatera Barat. Biasanya, pedagang mendapat suplai jengkol dari beberapa daerah sekitar penghasil jengkol seperti Ciamis. Namun karena lonjakan harga jengkol yang cukup tinggi, membuat sebagian pedagang terpaksa ambil jalan nekat dengan memesan dari luar Pulau Jawa seperti Pak Abdurrahman, walaupun risiko kos biaya cukup tinggi. Namun, tidak semua pedagang memiliki keberanian seperti itu. Pak Kohar salah satu pedagang sayur yang lebih memilih mengurangi stok jengkol di lapaknya. Tapi sayangnya ia kerap mendapat omelan dari pembeli karena sudah lama stok jengkol di lapaknya kosong. Bapak, permisi. Iya. Bapak dengan siapa namanya Pak? Pak Kohar. Pak Kohar, oke. Bapak sebagai penjual sayur di sini. Iya, betul. Bapak, soal jengkol mahal. Nah, Bapak kan sebagai penjual sayur nih, jengkol mahal sekarang. Gimana Pak untuk ketersediaan di Pasar Klender? Seperti Pasar Klender, pasar jengkol jadi mengurangi. Ya, sebab tidak sesuai dengan harga. Si pembelinya jadi komplain, tidak sesuai dengan harganya. Harga jengkol sekarang 100.000. 100.000 per kilo. Itu sudah sejak kapan Bapak? Sejak bulan yang lalu. Jengkol mahal, makanya saya libur nggak pakai jengkol dulu. Udah hampir 2 bulan kayaknya. Orang biasa di sini favorit nomor 1 jengkol ya, jadi pada nggak mau. Iya. Kurang lebih kemarin 120 sekilo. Makanya saya nggak jual karena mahal ya. Berat lah, susah jualnya. Gitu kan. Daripada saya juga rugi, ini udah beli mahal, mendingan ditiadakan. Sampai saat ini, kelangkaan jengkol di pasar akibat lonjakan harga yang cukup signifikan itu masih menjadi ironi tersendiri. Bahkan harga jengkol lebih mahal dari harga ayam. Hal inilah yang membuat masyarakat lebih memilih ayam daripada jengkol. Jengkol mahal tahu. Mahal banget, hampir sama daging. Tapi kalau jengkol sampai 80 nggak berani lah. Sayang duitnya. Kayaknya sih jengkol minggir dulu ya, karena aku itu bener-bener setiap hari aku nggak pernah ketinggalan makan ayam. Jadi kayak ya karena aku pecinta ayam, mau semahal apapun dan maksudnya itu ya mau harganya berapa ya pasti aku tetap beli gitu, karena aku bener-bener pecinta ayam. Jauh banget perbandingannya. Berarti agak nggak terima ya ini ya, tolong dong gitu loh, diturunin harganya ya. Selain karena jengkol, baru-baru ini juga masyarakat resah dengan kebijakan pemerintah memblokir rekening dorman atau rekening yang tidak mengalami transaksi selama 3 bulan. PPATK pun langsung membuka kembali rekening tersebut setelah menuai berbagai protes dan kecaman dari masyarakat. Namun sayang, meski rekening telah kembali, kebijakan itu terlanjur menghilangkan nyawa. Seorang warga mengaku kehilangan nyawa orang tuanya akibat tidak bisa menarik uang di rekening untuk biaya pengobatan lantaran rekening miliknya diblokir. Kalau gue lihat-lihat ya belakangan nih pemerintah kita tuh kayak sibuk banget ya. Banyak banget gitu kerjaannya ngurusin aset rakyat gitu ya. Perkara dari rekening nganggur katanya bakal diblokir. Terus kalau susah atau kagak bisa-bisa nanti nggak blokirinnya, terus nanti duitnya kemana nih? Imbas dari kebijakan pemerintah memblokir rekening, membuat sebagian masyarakat pun kehilangan kepercayaan. Tak ayal, masyarakat berbondong-bondong melakukan penarikan seluruh tabungan di bank dan menyimpannya di rumah sendiri. Tapi lucunya, lokasi penyimpanan uang pun beraneka ragam. Ada yang di dalam tanah sampai ke dalam galon. Tidak masalah. Kita ada uang, Om. Kita ada uang. Kalau soal makanan, kita yang tidak mau dijanjikan. Itu yang kita tidak mau. Sekali, 2 kali kita tidak terima. Betul. Sejak adalah berita-berita miring tentang penyimpanan uang di bank 3 bulan. Kalau nggak diaktifkan itu rekening dibekukan katanya kan. Undang-undang baru sejak Presiden Pak Prabowo ini makin error lah udah otak-otaknya manusia ini kan. Menyimpan uang di bank 3 bulan tak diaktifkan, hilanglah itu uang, dibekukan katanya. Jadi daripada lah begitu pusing-pusing kepala awak, carilah itu tanah, galilah
tanamlah uang itu, seperti inilah pula caranya kan. Beginilah caranya. Beranjak dari dua fenomena tersebut yang menggemparkan publik, berikutnya tim Insert Investigasi akan mengunjungi sebuah pemakaman. Tapi ini bukanlah makam manusia, melainkan makam hewan yang lengkap dengan batu nisan. Dan tahukah pemirsa, jika makam hewan di luar Indonesia ternyata tampak mewah dengan biaya puluhan juta rupiah? Saksikan saat lagi hanya di Insert Investigasi.